Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berjudi menurut Islam masuk kategori dosa besar dan pelaku dosa besar akan mendapat tempat di neraka jahanam. Betapa ngeri dosa judi, yang dalam terminologi agama diartikan sebagai transaksi dua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dalam Al-Quran disebutkan maisir atau permainan yang di dalamnya mengandung taruhan atau ada untung rugi adalah haram dan termasuk judi. Segala bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang dan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya, maka termasuk judi yang diharamkan. Penting diketahui, judi bahkan digandengkan dengan khamar, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Judi atau khimar dengan khamar, al-ansab dan al-ajlam merupakan perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Bukan hanya itu, judi juga disebut dengan rijsun atau najis. Allah terkadang menyebut berhala dengan rijsun, seperti dalam firman-Nya, "Fajtanibu rijsa minal ausan." Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firman-Nya yang artinya, judi adalah termasuk perbuatan setan dan semua amalan yang merupakan amalan setan hukumnya haram, karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa setan musuh manusia dengan peringatan yang keras. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna syaitana lakum aduun fajtahidu adu innama yad'u hijbatu liyakunu minal ashabis syair." Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Fatir ayat 6. Untuk memperdayai, setan mengganggu manusia dengan berbagai cara, termasuk persoalan judi. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram." Hadis riwayat Bukhari. Modernisasi yang merupakan tanda kemajuan ilmu pengetahuan manusia seringkali tidak sejalan dengan kondisi iman dan takwa, sehingga tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat dunia yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah. Jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka akan diberi barokah dalam perdagangan itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan ciri dagangannya, barokah dagangnya itu akan dihapus." Riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu. Dan tidak halal seseorang mengetahuinya melainkan dia harus menjelaskannya." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Sudah disebutkan terdahulu tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Barang siapa yang berkata kepada rekannya, 'Mari bermain judi,' maka hendaklah ia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat subuh ataupun sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Biasanya sholat subuh akan didahului oleh sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit, tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan sholat subuh. Padahal dosa meninggalkan sholat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Hukum meninggalkan sholat subuh. Tahukah kalian, jika meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun. Sementara 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Dengan demikian, 1 kali tidak melaksanakan sholat subuh maka akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tentunya sholat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh karena berbagai alasan, seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengerjakan sholat dengan banyak keutamaan tersebut. 2. Perintah mengerjakan sholat subuh dalam Al-Quran. Dosa meninggalkan sholat subuh ternyata melebihi berbuat zina. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai berbagai keutamaan sholat subuh. Penjelasannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tamusu wa hina tasbihun. Shadaqallahul adim. Artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Selain sholat subuh, perintah sholat-sholat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh, yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim. Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.